sehat semua? Jangan pusing sendiri ngaku sakit. Film-film dikit aja pakai ngaku sakit. Kalau sakit itu nggak bisa bangun. Mengkhianati kedua orang karena kalian di sini disuruh apa? Suruh apa? Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih serak-serak karena tadi pagi habis ngisi Isra Mi'raj. Ada dapat berkahnya dapat? Alhamdulillah. Pagi-pagi udah dapat besek ente. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin. Dengerin, nanti kamu suatu saat di depan. Sekarang masih di belakang ya. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wilah. Amma ba'du, yang saya hormati para wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat dari rumahnya masing-masing dalam suasana hujan karena memang musim hujan, tapi tidak gentar membuatkan niat dan melangkahkan kakinya sehingga sampai ke pondok pesantren ini. Insya Allah setiap langkah kakinya, setiap putaran roda kendaraannya dinilai sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Kepada pengasuh harian Al-Ustaz Ikramullah dan juga kepala sekolah mana? Kepala sekolah SMA Al-Hinna Ustadz Aflahul Muntad SH, dan juga guru senior di pondok ini yaitu Ustadz Haji Ramdhani MAG, dan juga Al-Ustadz Haji Sa'adi MBD. Hadir ya? Mantan kepala sekolah karena sekarang udah jadi PNS, dan juga Rais Salafiyah Al-Ustaz Bustami Hashim SH. SH apa SO? Sarjana online.
SH. Sekarang kuliah online tuh bisa. Anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati Mahad Darul Amanah An-Nahdiyah yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kalau didoain tuh amin. Amin artinya apa? Terimalah doa kami ya Allah. Jadi jangan main-main dengan kalimat amin itu. Ya, bukan amin rais. Amin. Artinya istajib doa anak, terimalah doa kami. Para jamaah sekalian, kita dari awal Rajab terus berdoa, bahkan sampai saat ini. Doa yang diajarkan oleh para ulama kita, doa bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Amin. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban. Dan sampaikanlah umur kami memasuki bulan suci Ramadan. Ampunilah dosa-dosa kami. Kok ibu enggak amin? Hah? Kok Encik Reni enggak amin? Kalau didoain amin. Siapa tahu amin kita diaminkan pula oleh para malaikat Allah. Ini kita baca setiap pada salat. Alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan sehat walafiat. Bahkan besok hari Rabu kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Berkat doa tuh kita baca. Kebulan di bulan Sya'ban kita juga minta supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu. Jadi bulan Sya'ban ini Rajabnya enggak dibawa enggak apa-apa. Allahumma barik lana bi Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa hasil maka enggak apa-apa Rajabnya enggak dibawa karena sudah lewat. Allahumma barik lana bi Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana. Terus dibaca. Dibaca supaya semuanya sehat ya. Sehat diberkat, sehat di bulan Sya'ban, bulan Roah juga sampai bulan Ramadan. Insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bulan Rajab ada yang mengatakan adalah syahrullah, bulannya Allah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan langsung melintasi 7 lapis langit ke Sidratil Muntaha, kemudian menghadap arsy Allah Subhanahu. Itu terjadi pada bulan Rajab. Nabi Muhammad dalam rangka menerima amanat sol. Makanya jangan coba-coba meninggalkan sholat. Sholat ini sangat penting. Sampai Nabi diangkat ke langit menerima sol. Nabi tidak diangkat ke langit untuk menerima puasa. Tidak diangkat untuk menerima haji, sedekah, zakat. Tidak. Hanya Nabi diangkat ke 7 lapis langit menghadap Allah menerima ibadah sholat. Makanya ibu-ibu bapak anaknya bersyukur di pesantren karena sholatnya terkontrol. Sholatnya senantiasa berjamaah. Coba-coba ada yang berani ninggalkan sholat. Alhamdulillah terjaga. Betul nggak? Di rumah belum tentu kita bisa ngontrol, belum tentu kita bisa ngomel. Tapi di sini jangan coba-coba meninggalkan sholat 5 waktu karena hukumnya fardu, dosa besar meninggalkan sholat itu. Bahkan sampai kata Nabi,
Ya, man taroka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihad. Enggak nyambung ya? Guru hadisnya gimana ini? Emang enggak diajarin? Man taroka sholatan muta'am faqad kafara jihad. Ini hadis-hadis yang penting begini dikasih. Jangan hanya apa yang ada di kitab. Buat bekal dakwah. Barang siapa yang meninggalkan sholat muta'amidan dengan sengaja. Padahal dia sudah akal balik. Dia mengatakan sholat tidak penting, sholat tidak wajib. Ya, yang wajib mah main handphone, yang wajib mah main bola. Dia remehkan itu sholat. Ingkar dengan sholat. Faqad kafara jihara, maka kufur kafir jelas. Kecuali dia meninggalkan sholat karena mal. Ada orang meninggalkan sholat karena malas, lalai, lil kasal. Yang begini tidak kafir, cuman fasik. Apa bu? Fasik. Apa itu fasik? Orang beriman tapi mengerjakan dosa-dosa besar. Meninggalkan sholat 5 waktu dosa besar. Meninggalkan puasa Ramadan dosa besar. Karena wajib. Berzina itu dosa besar. Syirik itu dosa besar. Betul nggak? Orang yang beriman melakukan dosa besar menurut Ahlussunnah wal Jamaah, dia tetap beriman tapi fasik. Apa artinya fasik? Imannya tidak sempurna. Nanti kalau dia nggak sempat tobat sampai dia mati, di akhirat mentok dulu di neraka sebanyak dosanya. Digosok, ditriska, dimatril, digecek. Sesuai dosa-dosa yang dia lakukan. Kalau dia nggak sempat tobat, setelah itu baru masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena walaupun dia berbuat dosa besar, dia masih percaya dengan kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu kunci surga. Makanya pegang tuh la ilaha illallah, jangan sampai lepas sampai menghadap Allah. Kalau dilepas, repot itu. Kunci udah dikasih, masa nggak masuk surga? Betul nggak? Kuncinya udah dikasih, jangan sampai nggak masuk. Masuk surga ada 2 cara. Ada yang mampir dulu, ada yang langsung. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Langsung. Sama, saya juga maunya langsung. Betul nggak? Itu. Makanya ibadah sholat ini sampai Nabi dipanggil langsung menghadap Allah Subhanahu. Karena sholat tiang agama. Setelah kita membaca 2 kalimat syahadat sebagai rukun Islam, yang kedua apa? Yang kedua apa? Sholat dulu, baru yang lain. Sampai Nabi waktu sakratul maut, menjelang kematian, dia berpesan kepada umatnya, ummati, ummati as-sholah. Apa yang dipesan? Sholat. Sholat. Jaga sholat. Jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu rem dalam kehidupan. Barang siapa yang sholat berarti dia punya rem. Tidak akan dia berbuat dosa besar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa banyak anak-anak kita generasi muda yang tawuran? Betul nggak? Pada bawa celurit, bawa golok, mau jadi apa itu? Tato penuh. Hidung disindik, bibir disindik, kuping disindik. Mau jadi apa itu begitu? Biar ngapa? Lihat-lihat. Di pangkal pengkolan itu, lampu merah banyak gak? Mau jadi apa anak generasi muda kalau begitu? Narkoba, kemudian pesta miras, oplosan, mati bareng. Kira-kira masuk surga apa neraka? Tahu aja ente. Masya Allah. Mau jadi apa itu generasi muda begitu? Makanya bersyukur bapak-bapak ibu-ibu anaknya di pesantren. Tapi orang yang rajin sholat 1 hari 5 waktu, apalagi ditambah dengan sholat sunnah, tidak akan.
Jangankan dosa besar, dosa kecil juga insya Allah akan terjaga. Betul nggak? Bersyukur kamu bisa di pesantren. Ya, orang tua nggak khawatir, orang tua bisa duduk tenang, orang tua bisa jonjon di rumah. Apa jonjon ya? Orang tua bisa tidur pulas di rumah karena anaknya di pesantren, ada yang jagain. Betul nggak? Akhlaknya dijaga, ibadahnya dijaga, belajarnya dijaga, makannya dijaga, pergaulannya dijaga, betul nggak? Coba kalau dia di rumah, anak kita di rumah, minta handphone, minta motor, sekolah jam 1-nya harus sudah pulang, sampai sore belum pulang, kemana itu bocah? Sekolah siang, harusnya kan sore jam 4, jam 5 udah di rumah, sampai malam belum. Tuh anak kita sembahyang apa kagak? Tuh anak kita bergaul sama siapa? Kita nggak pernah tahu, betul nggak? Nauzubillah min. Makanya kalau pengajian bulanan tuh datang. Kan anak kita girang dilihat, betul nggak? Yang penting pengajian bulanan, di luar pengajian bulanan bodo amat, mau datang mah kagak. Pengajian bulanan kudu datang, tuh tengok anak kita biar dia semangat, girang dia. Betul nggak? Bawa nasi nggak apa-apa, bawa nasi yang enak kan dikit. Bungkus sedikit buat kiainya, buat wali santri, buat wali kelasnya, begitu. Agak ini mah boleh serius, boleh kagak. Betul nggak? Ya Boy ya? Iya, Masya Allah. Kata Abu Bakrin Al-Warraq di dalam kisah Nasoil Ibad, bahwa bulan Rajab itu adalah syahrullah, syahrul zar'i, bulan menanam. Kalau tadi kan bulan Rajab syahrullah, bulan Allah. Sya'ban syahrul Nabi, kan gitu ya. Dan Ramadan syahrul mati. Tapi kalau Abu Bakar Al-Warraq beliau mengatakan syahrul Rajab syahrul jar'i, syahrul Sya'ban syahrul suki azar'i, Ramadan syahrul hisad. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam, zar'i, zara'a yazra'u itu menanam. Paham ya? Udah nanam belum bulan Rajab? Nanam enggak bulan Rajab? Nanam padi, sawahnya kagak ada. Betul nggak? Dulu saya masih SMP, SD, emang gedenya di sawah. Pulang sekolah SMP langsung ke sawah, pengen tahu kagak ke sawah, nyangkul. Di Lembeng sama Babi Haji Amsar bin Ajarisin bin Dwi bin Bidin bin Nabi Adam. Itu kuburannya di belakang. Saya udah biasa jatuh di kebo, itu biasa udah. Macul, udah biasa. Nanam bulan Rajab, nanam. Kata Abu Bakar Al-Warraq itu bulan Rajab itu bulan nanam. Nanam apa? Nanam padi, sawahnya kagak ada. Nanam jagung, kebunnya mana? Emang masih ada kebun? Lazari, masih ada kebun gak di Al-Madinah? Kebun udah nggak ada, sawah udah nggak ada. Mau nanam apa? Nanam kebaikan di bulan Rajab, mulain siap-siap. Nabi itu begitu, sebelum menghadapi Ramadan, bulan Rajab udah siap mulain. Yang belum pegang Quran, tapi jangan dipegang doang, dibaca. Yang belum pernah sedekah, mulai sedekah di bulan Rajab, walaupun 5.000, walaupun 10.000, betul nggak ya? Itu dimulain. Yang belum pernah sholat berjamaah, mulai berjamaah di masjid bulan Rajab. Yang nggak pernah baca tabarok. Yang nggak pernah baca waqi'ah, mulain. Yang nggak pernah duha, yang nggak pernah tahajud. Mulai dari bulan Rajab. Nah, kebaikan. Yang belum pernah istighfar, perbanyak istighfar di bulan Rajab, perbanyak salawat di bulan Rajab. Nanam kebaikan, amal soleh di bulan Rajab. Kemudian wa Sya'ban syahrus suki zar'i, dan bulan Sya'ban kata Abu Bakar Al-Warraq adalah bulan menyiram tanaman dirawat. Jadi kalau udah nanam dirawat, kalau nggak dirawat mah gagal panen, betul ya?
disiram, kasih pupuk, hamanya diberantas. Supaya nanti panen kacangnya bagus, jagungnya bagus, timunnya bagus, padinya bagus. Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa yang kita sudah mulain amal soleh di bulan Rajab, lanjutin di bulan. Kebanyakan orang bulan Syaban lupa kata Nabi. Itu bulan yang diapit sama bulan Rajab sama bulan Ramadan. Biasanya umatnya Nabi lalai. Sibuk kemana? Mikirin bekal pulang kampung. Ke Tanah Abang, kemana-mana, lupa. Padahal bulan Sya'ban itu adalah bulan Nabi itu kalau bulan Sya'ban puasa sunahnya sampai akhir Ramadan. Kalau kita mah kan nggak boleh makruh, kita mah cukup tanggal 1 sampai tanggal 15 kalau mau puasa sunnah di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Nabi banyak sekali. Lanjutin apa yang kita amalan-amalan yang kita sudah mulai di bulan Rajab. Terutama ibadah-ibadah sunnah. Kalau wajib mah udah pasti. Lanjutin. Contohnya kemarin santri ini saya ajak puasa sunnah tanggal berapa? 27 Rajab. Para ulama mengajarkan ayo puasa tanggal 27 Rajab. Karena pada barang siapa yang berpuasa sunnah pada tanggal 27 Rajab, pahalanya sama dengan ibadah 5 tahun. Akhirnya tuh anak-anak pada sahur. Ya puasa ibu-ibu puasa apa kagak? Ayo jawab dengan jujur. Puasa apa kagak? Kagak ngaku. Tapi anaknya puas. Alhamdulillah. Supaya tidak makruh puasa di hari Jumat, maka bisa puasa dari hari Kamis. Begitu. Ya Bu ya. Malamnya, malam 27 Rajabnya tuh pas malam Jumat kan ya. Tuh ada videonya itu. Kita share udah di grup. Ya. Sholat tasbih. Ayo bapak-bapak sholat tasbih enggak malam 27 Rajab hari Jumat? Jujur, kagak. Sholat tasbih kalau enggak biasa keder, betul enggak ya? Keder di sini mah diajarin sholat tasbih. Ya. Berzikir bareng sama-sama pada malam 27. Coba kalau nggak di pesantren sholat tasbih apa kagak anaknya? Boro-boro sholat tasbih. Untung apa rugi itu anak di pesantren? Untung apa rugi? Untung apa rugi? Tapi kasihan guru-guru udah tanggal 18 sebelum gajian. Dosa. Dosa yang lambat bayar syariah dosa. Ayo. Hari ini harus bayar. Kan punya anak bini itu dia pada ngajar. Bulan Sya'ban ini, bapak-bapak ibu-ibu, bulan Sya'ban dinamakan Syahrun Nabi diantaranya karena di bulan Sya'ban inilah diturunkan perintah berselawat kepada Nabi. Surat Al-Ahzab itu selalu dibaca oleh Bilal kan di masjid ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kan begitu ya. Kalau kita mah kalau pengantar khatib naik betul ya. Begitu Ustaz Busomi naik, Bilal berdiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Itu diingetin, kita diingetin dulu. Begitu juga khatib di khutbah kedua baca. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada, senantiasa karena pakai fi'il mudhari. Allah dan Nabi dan malaikat itu enggak henti-hentinya. Dia berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Malu kita enggak berselawat sama Nabi, katanya cinta sama Nabi. Betul enggak? Katanya cinta. Bapak cinta enggak sama istrinya? Hah? Bang Samsudin cinta enggak sama istri? Cinta.
Kalau cinta, tanda cinta itu diantaranya selalu ingat sama yang dicintai. Selalu banyak menyebut namanya, betul nggak? Kita rasanya nggak pernah satu hari aja kagak nyebut bini, betul nggak? Satu hari aja kita lupa sama anak, rasanya enggak, betul nggak ya? Nah sekarang kita bagaimana sama Nabi? Berapa kali kita nyebut nama Nabi? Berapa kali kita ingat sama Nabi? Katanya cinta. Sedangkan nanti syaratnya yang mendapat syafaat Nabi besar Muhammad SAW di hari kiamat, orang yang cinta kepada waman ahabbani kana ma'ipil, hanya yang cinta kepada Nabi nanti dia duduk di surga bersama baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Man ahabba syai'an kasura min zikrihi. Begitu, barang siapa yang mencintai sesuatu, dia banyak menyebut. Orang yang gila harta setiap hari dia omongin apa? Ngomong judulnya harta mulu. Anak muda yang lagi gila cinta, jatuh cinta sama kekasihnya, setiap hari dia omongin apa? Setiap hari yang dia cinta apa? Yang dia ingat apa? Sampai mau tidur di WC dia ingat pacarnya. Karena begitu juga kita kalau cinta sama Nabi, jangan pernah lupa. Ya ayyuhallazina amanu sallu, coba lanjutin. Sallu alaihi wasallimu. Hai orang-orang yang beriman, Allah yang merintah langsung dalam Al-Qur'an. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan taslimlah kepada Nabi besar Muhammad. Perintah Allah. Dan Allah bukan hanya merintah, Allah nyontoin. Allah selawat lebih dulu. Malaikat bersalawat lebih dulu kepada Nabi. Karena Nabi itu kekasihnya Allah. Nabi itu bestinya Allah. Nabi itu kesayangannya Allah. Masa kita nggak sayang sama Nabi? Nabi aja Allah sayang banget sama Nabi. Makanya Allah senantiasa bersalawat sama Nabi. Kalau kita cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada Nabi. Karena Nabi kekasih Allah. Kalau tidak, batal keimanan kita. Bahkan salawat itu hukumnya fardu ain. Di dalam sholat tidak sah sholat tanpa baca salawat, terutama dalam tasyahud akhir. Berapa kali bersolat bu? Nih bulan Sya'ban besok perbanyak salawat. Kalau bulan Rajab dianjurkan banyak istighfar, betul nggak? Istighfar perbanyak, kalau perlu 1000 kali sehari. Jangan hanya 100. Tapi bulan Sya'ban perbanyak salawat. Kalau yang salawatnya 100 naik 1000. 100 itu masih SD. Kata Nabi, man sholla alayya marratan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, Allah membalasnya dengan rahmatnya. Berapa kali? 10 kali. Barang siapa yang bersalawat 10 kali kepada Nabi, Allah balas berapa kali? 100 kali. Barang siapa yang bersalawat 100 kali kepada Nabi, berapa Allah balas? 1000. Barang siapa yang salawat 1000 kali, balasannya apa? Baro'atun minan nar. Selamat dari api. Luar biasa. Salawat yang mana? Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, amaranallahu alaina an nusolli alaika. Allah memerintahkan kepada kami berselawat kepada engkau. Kaifa nusolli alaika? Bagaimana kami berselawat kepada engkau? Kata Nabi, kul ucapkanlah sallallahu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gak pakai Sayyidina perintahnya karena Nabi gak sombong. Mau pakai Sayyidina gak apa-apa, bagus. Kata Nabi, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu hadisnya. Tapi kebanyakan kita pakai Sayyidina ya, karena penghormatan. Nah itu aslinya tidak, Nabi nggak merintahkan Sayyidina. Sayyidina itu artinya apa? Yang terhormat, Tuan kita, yang terhormat, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota. Masa sama Nabi kagak boleh? Emang lebih mulia mana Bupati sama Nabi Muhammad? Betul nggak? Ya bu, tapi kalau ada orang nggak pakai Sayyidina juga jangan diomelin. Emang aslinya kagak. Tapi itu kepanjangan Pak Ustadz. Oh yang pendek boleh. Salawat Jibril itu aja yang pendek. Sallallahu ala pendek nggak?
sallallahu alaihi. Iya. Quran tas, makanya saya selalu pegang tasbih karena ingat banyak dosa, saya takut nanti nggak dapat syafaat Nabi. Mana tasbih ya? Ini mah yang kecil. Nah kalau di rumah yang 100. Kalau pakai yang 100 kan enak tuh ya, betul ya? 10 kali putar berapa tuh? 1000. Udah kalau setiap pada sholat jangan 1000 dah, kebanyakan. 200, cuman 2 kali putar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 100 kali sebentar kan? Hanya berapa menit? 2 kali. Kagak sempet. Lagi masak air di dapur, ya sambil masak, boleh nggak? Pegang tasbih, boleh nggak? Sambil tiduran, boleh nggak? Boleh nggak, harus di masjid, yang penting jangan di WC. Sambil naik kendaraan, boleh nggak? Boleh, kalau dibonceng mah. Kalau lagi nyetir naik motor mau pakai tasbih repot juga. Boleh. Duduk, berdiri, mau berbaring, mau sambil jalan, boleh baca selawat mah. Nggak punya wudhu, boleh. Head, boleh head juga. Kagak ikhlas, Pak Ustadz belum ikhlas, berat. Kagak apa-apa, diterima selawat mah. Hebatnya salawat. Biar kita belum ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu. Karena Allah nggak mungkin menolak kalau kita bersalawat kepada Nabi, karena Allah itu sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Paham, Bu? Hah? Emang kita masuk surga mengandelin apa? Ibu, masuk surga mengandelin apa kita? Puasa. Emang puasa kita seperti apa? Sedekah, emang sudah sebanyak apa sedekah kita? Sholat kita masih belum khusyuk, betul ya? Begitu Allahu Akbar, ingat apa kira-kira? Macam-macam tuh, tadi kagak ingat. Begitu takbir sholat, apa aja ingat di kepala. Ilok sholat yang model begini bisa masuk surga. Makanya sahabat pernah ada yang bertanya, ya Rasul bagaimana sholat kami? Kami sholat belum ikhlas. Nabi nangis. Karena ternyata masih ada sahabat yang sholatnya bukan belum ikhlas, belum khusyuk maksudnya. Sholat kami belum khusyuk. Apa diterima? Nabi sedih. Akhirnya kata Rasulullah, selama kamu berusaha terus untuk khusyuk, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu. Maka ada para ulama ada yang mengatakan asal waktu takbirnya khusyuk. Paham nggak? Waktu takbir, waktu niat Allah. Takbir pertama tuh namanya takbir apa? Takbir rukun. Takbiratul ihram. Kalau takbir selanjutnya itu namanya takbir intiqal. Allah. Khusyuk nih, kita ingat pada Allah. Apa sih khusyuk itu? Menghadirkan hati, jangan ngayal. Makanya kalau sholat jangan pakai pikiran, sholat mah pakai hati. Zikir jangan pakai pikiran, zikir kudu pakai hati. Baru bisa khusyuk. Emang susah. Khusyuk itu raja susah. Ya Pak ya. Ada juga yang mengatakan asalkan khusyuk di waktu dia membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuh, di situ kita khusyuk ingat pada Nabi. Ada juga mengatakan khusyuknya waktu iyyaka na'budu hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in. Di saat itu kita khusyuk. Bukan sah, diterima. Sah mah diterima kan boleh. Beda. Kalau sah fikih. Makanya karena ibadah kita masih seperti ini, belum bisa menutup nikmat Allah yang begitu banyak. Bagaimana supaya kita tetap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Makanya banyak baca istighfar. Makanya kita kalau habis sholat, zikir yang pertama bacanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir yang pertama kali apa kita baca? Istighfar 3, astagfirullahaladzim 3,
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ingat dosa-dosa tuh. Boleh alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu. Boleh astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il mu'minin minat wal muslimin wal muslimat alayhi minhum. Boleh. Kenapa? Supaya sholat kita kalau kurang khusyuk, ada yang gak sempurna, tetap diterima oleh Allah Subhanahu. Dengan banyak beristighfar, insya Allah kita mendapat rahmat Allah. Karena pada akhirnya manusia nanti masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya, bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat Allah. Kalau Allah sudah merahmati, sayang sama kita, tuh yang gak khusyuk gak dilihat lagi udah. Sedekahnya dikit gak dilihat lagi, udah masuk. Allah udah senang, betul gak? Itu namanya rahmat. Makanya kudu banyak istighfar, banyak sholat top. Jadi surga itu diciptakan oleh Allah buat orang yang tidak maksiat, bukan. Bukan orang gak punya dosa, bukan, gak ada, betul gak? Tapi surga diciptakan adalah untuk orang yang dosa tapi dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu. Jadi Allah senang sekali kalau ada hambanya itu berdosa tapi dia segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu. Karena pada hakikat tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, kita nanti masuk surga insya Allah dengan syafaat Nabi besar Muhammad. Di saat kita ditimbang kepepet antara surga dan neraka, Nabi Muhammad tampil datang, ummati, mana umatku yang senang baca salawat, yang cinta kepadaku, yang selalu menyebut aku, yang selalu mengikuti sunnahku. Dicari oleh Nabi, kita diberi syafaat Nabi besar Muhammad. Makanya jangan pernah lupa baca salawat. Setiap hari, jangan lupa itu 1000 kali, setiap pada sholat 200 sebentar. Tapi istiqomah terus menerus. Kalau malam Jumat kita sholat tahajud atau hajat, baca 1000 kali sekaligus, itu yang bagus mah. Sekaligus. Saya tes itu cuma hanya berapa menit? Enggak sampai 10 menit. 1000 kali. Berarti tasbihnya 10 kali putar kalau yang 1000. Sanggup gak, Bu? Sanggup gak, Bu? Kok diem? 1000 sanggup gak? Insya begitu jawabnya. Katanya cinta mana? Sebentar. Sambil nunggu masak bentar habis sholat subuh. Jam 4 lah, paling pelit jam 4 kita bangun, masih bisa kan keburu sholat tahajud 2 rakaat. Ya berzikir, di situ kita baca salawat, kemudian baca istighfar 100 kali, salawat 100 kali, la ilaha illallah 100. Udah itu aja dah zikirnya. Ya Pak ya? Istighfar 100 kali supaya dapat rahmat Allah. Salawat 100 kali supaya dapat syafaat Nabi. La ilaha illallah supaya surga terbuka. Kan kunci. Kalau malam Jumat 1000 baca selawatnya. Siap? Siap, Bu? Siap. Siap, Pak? Siap, insya sebentar. Kita kadang-kadang nonton TV berjam-jam, nonton bola berjam-jam, main handphone berjam-jam, baca selawat sama Nabi males. Ya berat, katanya pengen dapat syafaat Nabi. Gimana? Padahal sudah akhir zaman, tanda kiamat udah semakin nampak. Betul nggak? Ibu tahu nggak tanda kiamat? Kata Nabi nanti tanda kiamat itu diantaranya waktu sangat cepat. Setahun kayak sebulan. Sebulan kayak sepekan, seminggu. Seminggu kayak sehari. Masya Allah. Sekarang udah terasa nggak? Sekarang terasa nggak? Terasa kan? Baru kemarin udah Ramadan lagi. Baru kemarin udah Lebaran lagi. Betul nggak? Cepat sekali. Cepat sekali. Perasaan saya tuh bocah kemarin baru didaftarin, sekarang udah kelas 5. Gak berasa. Terus orang Doni anaknya si Uli apa tape? Uli yang bodoh.
Kayaknya baru kemarin, lah sekarang udah kelas berapa itu? Udah kelas 4. Masya Allah, udah gede di pondok. Rata-rata gedenya di pondok. Orang tuanya gak sadar itu, anak gua perawat di pondok. Anak gua ternyata udah perjaka di pondok. Betul gak? Masya Allah. Itu tanda tuh Pak, tanda. Makanya kalau kita gak pandai menggunakan waktu, umur rugi kita. Di akhir zaman ini. Banyak baca sholawat. Di bulan Sya'ban banyak baca sholawat. Tapi baca salawat yang bagus begini. Baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu Apal kali itu ya. Terus setelah itu apa? Beri salam sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ya assalamualaikum ya Habiballah. Nah setelah itu baru baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Bisa? Bisa Bu? Santri bisa? Bisa. Ini nanti nih kalau ibu udah tua, nih kalau kita sudah pada meninggal, emang yang doain siapa nih? Nih yang doain nih. Nih yang doain kita nih. Nanti yang ziarah kubur kita, yang ngerawat kubur kita nih dia nih. Anak-anak gitu. Yang kalau yang di luar mas, sekolah di luar mah belum tentu bisa. Makanya saya menghimbau kepada bapak ibu kerjasamalah. Tolong anaknya jangan ditarik sebelum tamat. Sebelum sampai kelas 6. Karena kalau baru kelas 3 tuh belum bisa. Mimpin tahlil belum bisa. Ziarah kubur belum bisa. Karena baru dasar. Ngimamin belum bisa. Belum cukup umur. Tapi kalau sudah sampai kelas 6, insya Allah. Kalau nggak percaya tanya tuh. Anak-anaknya yang sudah kelas 5, kelas 6. Kalau nggak percaya. Yang terakhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kata Abu Bakar Al-Warraq, syahrul Ramadan, syahrul hisad, jalika zar'i. Bulan Ramadan itu adalah bulan syahrul hisad, pakai sok. So-nya panjang, dal. Hisod. Bulan bulan panen. Iya. Panen bagi umatnya Nabi besar Muhammad. Kenapa bulan panen? Li'anna sawabun nafli fihi ka sawabil fardi. Karena bulan Ramadan itu ibadah sunnah pahalanya sama dengan ibadah fardu. Ibadah wajib. Ibu sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Pahalanya sama Bu dengan sholat wajib. Bayangin itu, nggak ada terjadi di bulan manapun kecuali Ramadan, betul nggak? Kalau di bulan lain sunnah ya sunnah pahalanya, wajib ya wajib. Tapi di bulan Ramadan sholat sunnah pahalanya sama dengan sholat wajib. Puasa sunnah nggak ada puasa sunnah, puasa wajib semua Ramadan Pak. Zikir itu sunnah di bulan Ramadan pahalanya wajib luar biasa. Sedekah sunnah, infak itu kan sedekah sunnah kecuali zakat. Itu pahalanya sama dengan wajib di bulan Ramadan. Makanya banyak bersedekah. Banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak istighfar, banyak selawat, banyak bersedekah sunnah. Karena pahalanya sama dengan wajib. Jadi kalau begitu amalan apa yang kita perbanyak di bulan Ramadan? Kasratu nawafil. Memperbanyak ibadah karena pahalanya wajib. Ibadah wajib mah jangan ditinggalkan, kagak boleh, memang fardu. Paham Bu? Paham Bu ya? Makanya kita berdoalah kepada Allah setiap habis sholat, ya Allah berikanlah saya kesehatan, berikanlah saya keluasan rezeki yang halal. Ya Allah suami saya mudahkan urusannya, gampangkan rezekinya, gitu ya, supaya kuat ibadah di bulan Ramadan. Sahur sunnah, pahalanya bisa wajib. Buka puasa, wajib buka puasa mah ya batalin. Tapi makanannya kan sunnah. Ya, tapi pahalanya wajib itu. Luar biasa ya. Dan itu hanya setahun sekali, hanya Ramadan datangnya itu. Nah sekarang saya tanya, girang nggak nih datang Ramadan? Girang nggak? Benar? Bapak girang nggak? Walaupun belum tentu bisa nyalin pakaian anak bininya, betul ya? Tapi insya Allah, karena bulan Ramadan bulan berkah, insya Allah bisa beliin baju baru,
anak dan bininya. Amin ya robbal. Kalau kagak, ibu jangan ngambek. Karena Ramadan lebaran itu bukan karena pakaian. Lebaran itu adalah takwanya yang baru. Setelah digembleng puasa Ramadan, ibadah Ramadan, imannya semakin mening. Itu lebaran yang sesungguhnya. Tapi saya doain mudah-mudahan semua rezekinya gampang, rezekinya banyak, ya. Bisa membiayai anak di pesantren dan juga bisa membiayai menafkahkan istri-istrinya. Amin ya robbal. Itu ada lagi tuh di bulan Ramadan, karena di dalamnya unzila fihil bulan Ramadan diturunnya Quran. Quran ini mukjizat terbesar Nabi besar Muhammad yang sampai sekarang masih ada dan tidak bisa dirubah oleh siapapun. Tuh. Jadi Ramadan itu menjadi mulia agung karena diturunkannya Al-Quran. Semua ajaran Islam itu bersumber kepada Al-Quran dan kemudian dilengkapi oleh hadisnya. Terus apa lagi? Wa fihi lailatul, di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Satu bulan berapa? 1000 bulan. Setahun berapa bulan? 12 bulan. Setahun 12. Nah kalau 1000 bulan dibagi 12 berapa? 83 tahun lebih. Barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar seumur hidupnya sekali saja, sekali. Saya juga nggak tahu, saya pernah dapat Lailatul Qadar apa kagak. Tapi yang jelas Lailatul Qadar mah banyak. Kalau Lailatul Qadar wallahu alam, tapi Lailatul Qadar banyak. Akhirnya 10 Ramadan terakhir bukannya ibadah padang ayam. Keder. Ada yang ke mall, ada yang di jalan nongkrong-nongkrong, Masya Allah. Padahal kata Nabi 20 Ramadan terakhir itu suruh gadangin tuh ibadah. Cari malam ganjil, 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 ibadah. Masa nggak ketemu? Betul ya? Ketemu kali Ustaz ya? Kalau kita gadangin mah tuh malam-malam ganjil 10 Ramadan terakhir. Lah 10 Ramadan terakhir malah berhenti terawih. Kan dablek gitu. Ya kalau ke mall lah, tapi terawih dulu. Makanya kalau mau nabang belanja dari sekarang. Nanti di Ramadan sudah konsentrasi ibadah. Tuh begitu apa? Bu, udah kena nabang udah. Ya ntar bisikin sama lakinya. Hah? Ya udah tenang aja. Ramadan mah bulan berkah. Yang penting sehat supaya kita kuat ibadah. Makanya setiap sholat tuh doa begitu doa. Udah kalau nggak bisa bahasa Arab, udah bahasa Jepang aja. Ya Allah, sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, ya Allah, berikanlah saya kesehatan, ya, suami saya, anak-anak saya, supaya kuat ibadah. Berikanlah rezeki yang halal, yang berkah, supaya kuat ibadah. Jangan banyak rezeki ngayap, mana tahu bukannya ibadah. Itu namanya nggak berkah. Itu, ya Bu ya, doa mah jangan macam-macam, yang begitu aja udah. Kalau namanya udah berkah, dunia akhirat ke bawah dah tuh. Pengertian berkah tuh luas. Dan ini saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita baca doa bersama, ikutin. Ini doa di akhir bulan Rajab, supaya ibadah kita di Rajab diterima oleh Allah. Di bulan Sya'ban kita insya Allah sehat berkah. Nanti di nisfu Sya'ban amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Karena nanti pada tanggal malam nisfu Sya'ban itu amal ibadah kita setahun diangkat oleh Allah Subhanahu. Diangkat kehadirat Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malam tutup buku. Dan kemudian Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan sampai memasuki bulan Ramadan untuk beribadah yang banyak. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh sambil angkat tangannya ya. Kalau berdoa tuh angkat tangan, jangan angkat jempol. Angkat.
Allah ya Rabba barik lana fi khotimati Rajab. Ulangi, ya Rabba barik lana fi khotimati Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa ja'alna min khawasi ahli Ramadan indaka wa fi afiyatin wa salamatin wa palahin wa solahin lil ibad wal ummah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana wa sahih azadana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq ma'hadana tilmizan kathiran muridan hasanan min ghairi masyaqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan juga pondok kita ini sudah dibuka penerimaan santri baru. Spanduk juga kita sudah pasang di depan. Mudah-mudahan yang ada betah, yang belum pada daftar datang kemari gabung bersama-sama menuntut ilmu di jalan ridho Allah Subhanahu. Ya, ini sampai bulan Februari bebas uang pangkal. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak kasih tahu tetangganya, saudaranya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.